Alexander menekan keningnya yang terasa nyeri. Matanya menatap ponselnya yang menggelap. Ada sedikit rasa tak nyaman saat mengingat kata-katanya yang sudah pasti membuat Starla sakit hati. Namun, ia benar-benar berusaha menekan perasaan tak nyaman itu, menggantinya dengan perasaan datar dan tajam. Tok, tok. Suara ketukan pintu membuat perhatian Alexander sedikit beralih. Matanya menatap pintu yang terbuat dari kayu jati. Hembusan nafas kasar ia keluarkan. Masuk, teriaknya dengan suara datar. Beberapa saat kemudian, terlihat sosok Kenan yang berdiri dengan bawah mata yang berubah menghitam, menandakan jika laki-laki itu benar-benar kelelahan. Tuan, semua sudah selesai. Kita juga sudah menemukan pengkhianat itu, dan sudah memasukkannya ke pihak berwajib. Jelas Kenan dengan suara sedikit serak. Alexander yang mendengar itu menganggukkan kepala. Matanya menatap Kenan yang tampak masih saja berdiri dengan wajah yang terlihat ingin mengatakan sesuatu. Sementara Kenan yang memang masih ingin menyampaikan isi otaknya tampak sedikit gugup. Matanya menatap sekeliling. Dengan mulut yang ia buka sedikit untuk membuang nafas dari sana. Lalu, kenapa kau masih berada di sini? Apa ada yang ingin kau katakan lagi? Tanyanya dengan alis terangkat sebelah. Ya, saya hanya ingin bertanya. Apa, Anda tidak ingin pulang? Tanyanya hati-hati. Alexander terdiam. Matanya menatap Kenan dengan mata menyipit. Kenapa kau selalu bertanya tentang itu? Ah, itu, saya hanya khawatir Tuan. Bukankah Anda sudah sedari semalam di sini? Tidakkah Anda butuh istirahat? Tanyanya dengan mata yang mencoba terlihat tenang. Alexander menyandarkan tubuhnya di kursi. Matanya menatap Kenan penuh curiga. Benar. Bukankah selama ini saya sudah terbiasa menghabiskan waktu di kantor? Bahkan, saya juga sering tinggal di sini. Ujarnya dengan mata yang benar-benar mengintimidasi Kenan. Kenan menundukkan kepala. Benar-benar tak ingin melihat tatapan penuh curiga dari Alexander. Karena apa yang diucapkan Alexander adalah sebuah kebenaran. Apa kau mengkhawatirkan wanita itu? Tanya Alexander tepat sasaran. Wajah Kenan tampak terkejut. Ia tatap Alexander dengan tatapan cemas. Tuan, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya takut terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu? Tanya Alexander dengan mata memicing tajam. Rasa kesal semakin menguar di dadanya, merasa jika sosok Kenan benar-benar mengganggunya. Terlebih kata-kata terjadi sesuatu itu seakan menunjukkan jika laki-laki itu memiliki sesuatu ikatan dengan Starla. Dan hal itu benar-benar membuat ia merasa panas. Maafkan saya Tuan. Saya tidak bermaksud lancang. Hanya saja, Anda sudah sedari semalam berada di sini. Dan sekarang matahari bahkan sudah terlihat jelas di sana. Saya hanya berpikir jika Nyonya Starla sudah pasti khawatir dengan Anda. Ujar Kenan berusaha menata bahasanya agar Alexander tidak mencurigai sesuatu, ataupun berpikir hal-hal yang buruk tentangnya. Sumpah demi apapun, Kenan sama sekali tak memiliki niat untuk mengambil Starla dari sisi tuannya. Meskipun ada sedikit perasaan seperti itu ketika melihat sikap Alexander yang benar-benar tidak pantas dikategorikan sebagai sifat seorang suami dengan istrinya. Ia hanya ingin Starla selalu aman, dan Starla tidak merasakan kesakitan. Entah apa alasan keinginannya itu, tapi ia benar-benar menginginkannya. Sementara Alexander yang merasa Kenan benar-benar perhatian dengan Starla mendengus. Ia tutup laptopnya dengan kasar. Kemudian menyatukan kedua tangannya sebelum menjadikan tangannya itu sebagai penyangga dagu. Apa kau menyukai wanita itu? Tanyanya dingin. Kenan menelan ludah kasar. Matanya sedikit membola saat melihat tatapan tajam milik Alexander. Tatapan penuh curiga laki-laki itu yang membuat ia berkeringat dingin. Sudahlah, jangan menjawab. Meskipun kau mencintai wanita itu, saya juga tidak peduli. Selanya cepat. Setelah itu ia bangkit, tak mempedulikan wajah Kenan yang tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Bahkan, laki-laki itu tampak ingin mengatakan sanggahan. Namun, tatapan dingin dan cara Alexander meninggalkan ruangan milik laki-laki itu membuat Kenan menelan habis kata-katanya, kemudian mengikuti langkah Alexander dari belakang. Alexander memegang erat setir mobilnya. Matanya menatap gerbang yang masih terbuka sejak semalam ia keluar dari mansionnya itu.
Perasaan khawatir tiba-tiba mengisi kekosongan dadanya. Ada perasaan was-was. Namun ia sama sekali tak tahu perasaan apa itu. Bahkan, ia mulai berpikir. Apa tujuan Starla memanggilnya semalam ada hubungannya dengan gerbang mansion yang masih terbuka? Apa terjadi perampokan? Tin! Tin! Suara klakson berulang kali ia tekan. Matanya semakin menajam saat tidak ada satupun orang yang keluar dari mansion ataupun ruang kecil yang biasa digunakan oleh Pak John untuk menjaga keamanan mansion. Sebenarnya di mana mereka semua? Tanyanya dengan suara dalam. Tanpa berpikir panjang, segera ia melanjutkan mobilnya, berjalan memasuki mansion megah miliknya dengan mata yang mengedar ke sekeliling. Sepi. Bahkan ia merasa jika mansion itu tak berpenghuni. Tangannya dengan cepat membuka seatbelt, kemudian membuka pintunya dengan kasar. Pak John! Teriak Alexander dengan mata yang mengedar ke seluruh penjuru halaman. Namun, lagi-lagi hanya ada suara dedaunan yang beradu dengan angin. Tangannya tanpa sadar berubah dingin. Perasaan was-was semakin membuatnya tak nyaman. Terlebih, perasaan bersalah saat ia dengan tidak berperasaannya mematikan sambungan telepon dari Starla, tanpa mendengar apapun dari wanita itu. Bahkan, ia juga mengeluarkan kata-kata tajam yang membuat ia resah sedari malam. Tangannya dengan cepat mendorong pentil mansionnya yang tertutup. Lagi-lagi matanya membola saat ia tahu jika rumahnya tidak terkunci. Bisari? Bi, kau di mana? Teriak Alexander keras. Ruangannya terlihat lenggang. Tak ada satupun perubahan di ruangan itu. Artinya tidak ada pencuri yang masuk. Wajahnya mulai berubah menjadi pucat saat ia melihat tetesan-tetesan darah yang sudah mengering. Ia dengan tak sabar mengikuti tetesan darah itu hingga langkahnya terhenti tepat di dalam kamar pribadi miliknya dengan Starla. Jantungnya terasa lepas saat ia melihat genangan darah yang sebagian sudah mengering. Namun, di bagian tengah-tengah darah itu masih terasa lengket dan basah. Jantungnya seakan terasa lepas dari tempat saat ia teringat jika usia kandungan Starla sudah memasuki usia ke-9 bulan. Starla, kau di mana? Teriaknya dengan suara bergetar. Tangannya dengan serampangan membuka pintu. Baik pintu kamar mandi maupun pintu ruang ganti. Namun, ia sama sekali tak melihat tanda-tanda keberadaan Starla. Matanya terpaku pada nakas yang tampak terguling. Di sana, terlihat ponsel Starla yang tergeletak dengan bercakana darah yang memenuhi sebagian ponsel putih itu. Dengan segera, ia mengambil ponsel milik Starla. Membukanya dengan tangan gemetar. Lagi-lagi, foto USG yang menjadi wallpaper ponsel milik Starla membuat jantung Alexander terasa termat. Bibirnya keluh. Ia sama sekali tak mampu mengeluarkan suara satupun. Hanya ada perasaan getir dan takut saat bayang-bayang jika keadaan sang anak dan juga sang istri sedang terancam. Sementara itu, di dalam ruang ICU, tampak sosok Starla yang tampak damai memejamkan mata. Keadaan wanita itu benar-benar memprihatinkan. Bella yang baru saja keluar dari ruang ICU setelah melakukan pemeriksaan terhadap Starla mengusap wajahnya lelah. Matanya memerah. Sebenarnya, siapa suamimu? Gumamnya dengan suara bergetar. Setelah mengatakan itu, air mata yang sedari tadi ia tahan luruh dengan cepat. Bahunya bergetar. Wanita itu benar-benar tak bisa menahan lagi rasa sedih yang mulai menggerogoti hatinya saat ini. Bahkan, satupun keluargamu tidak ada yang mencarimu. Ujarnya dengan mata yang menatap pintu kaca itu dengan perasaan getir. Beberapa saat kemudian, terlihat dua suster yang mendatanginya dengan wajah tak kalah sedih. Mereka semua sudah mengenal Starla dengan baik. Mengingat bagaimana keadaan Starla sebelum mendapatkan penanganan terbaik membuat mereka semua menahan nafas. Dokter, apa yang harus kita lakukan? Kita memerlukan tanda tangan dari wali nyonya Starla, agar mempermudah segala urusan nyonya dan bayinya di sini. Tanya suster itu hati-hati. Bella yang mendengar pertanyaan itu menggigit bibir bawahnya. Matanya menatap dua suster itu yang tak kalah sedih darinya. Saya yang akan bertanggung jawab dengan Starla. Apapun yang terjadi, saya akan bertanggung jawab penuh dengan keputusan yang saya ambil. Kalau kita menunggu salah satu keluarga dari Starla datang, atau menunggu suami Starla datang, saya takut hal buruk akan terjadi. Tapi dok, ikuti perintahku. Ini yang terbaik. Egoislah. Kau harus egois,
agar kau bahagia. Mata hitam itu dengan cepat terbuka. Mata indah itu tampak kosong dengan wajah pucat pasi. Bisikan dengan suara bergetar di telinganya membuat kesadaran Starla yang sudah beberapa jam menghilang itu kembali dengan sempurna. Matanya dengan lemah menatap sekeliling. Ruangan serba putih dengan hidung yang tertutup oksigen membuatnya sadar di mana keberadaannya saat ini. Tangannya yang memiliki dua selang bergerak pelan, menyentuh perutnya yang sekarang datar. Air mata perlahan meleleh. Putriku. Gumamnya lemah. Ceklek. Bella yang kembali masuk ke ruang ICU yang ditempati Starla terdiam. Matanya berkaca-kaca melihat tangan kurus milik Starla bergerak menyentuh perut datarnya itu. Kau sudah sadar? Tanya Bella menjawab terlihat baik-baik saja. Starla yang menyadari kehadiran Bella menatap wanita dengan balutan jas putih itu dengan tatapan pedih. Entah mengapa, wanita itu merasa jika putrinya tak terselamatkan. Ah, apa dia selamat? Tanyanya dengan suara lirih. Bella yang mendengar pertanyaan itu terdiam. Kekuatan yang sudah ia bangun sedemikian rupa perlahan meluruh. Air matanya mengalir deras dari dua retinannya. Membuat Starla yang melihat itu juga ikut menangis. Jangan menangis. Aku hanya ingin mendengar jika putriku selamat dan baik-baik saja. Starla, putriku harus mendapatkan ASI pertama dariku. Di mana dia? Harusnya kau letakkan putriku di samping ranjangku. Ujarnya dengan suara serak. Bahkan, tangannya semakin bergetar hebat dengan mata yang menatap Bella semakin kosong. Starla tampak mulai berbeda. Starla, bayimu. Esti, sekarang bawa putriku ke sini. Aku ingin menyusuinya. Lihatlah, ASIku bahkan tumpah ruah. Ujarnya dengan sebelah tangan yang menyentuh dadanya yang benar-benar basah. Bella yang sadar jika Starla yang sepertinya tahu tentang bayinya itu menutup mulutnya rapat. Matanya menatap Starla dengan tatapan prihatin. Starla, Belle, tak seharusnya kau membuang-buang waktuku. Bawalah bayiku ke sini. Pasti dia sudah lapar. Dia pasti cantik sepertiku kan? Bella menggelengkan kepala. Membuat Starla hanya menatapnya dengan air mata yang semakin mengalir deras. Tak ada teriakan. Yang ada hanya tatapan kesakitan dari kedua bola mata hitam miliknya. Dan hal itu semakin membuat Bella merasa hancur melihatnya. Starla, dengarkan aku. Tidak, jangan katakan apapun. Cepat bawa bayiku ke sini. Belle. Starla. Bella, aku mohon. Tidakkah kau kasihan pada bayiku? Dia pasti kehausan. Dan aku juga ingin melihat bayi mungilku itu. Ujar Starla yang mulai terlihat seperti orang frustasi. Belle, dia sudah meninggal. Hening. Tak ada satupun suara di ruangan itu. Hanya ada bunyi monitor dan beberapa alat rumah sakit. Starla menatap Bella tak percaya. Hingga beberapa detik kemudian, tawa hamba Starla keluarkan. Jangan bercanda. Sekarang di mana bayiku? Dia sudah meninggal. Belle, dia sudah meninggal. Starla, bahkan, saat aku membawamu ke sini, bayimu sudah meninggal. Ayo kita bercerai. Wajah Alexander tampak menegang. Ia lajukan mobilnya dengan kecepatan penuh menuju rumah sakit. Matanya menatap ponsel Starla yang saat ini sudah mati. Dokter Bella. Wanita itulah yang terakhir Starla hubungi. Dan dia tanpa berpikir panjang menelpon wanita itu hingga membuat ia tahu jika Starla berada di sana saat ini. Saat matanya melihat gedung menjulang dengan nama rumah sakit yang sesuai dokter Bella katakan. Ia semakin mempercepat laju mobilnya, tak peduli jika ia mendapatkan umpatan dari berbagai arah. Ia tak tahu apa yang ia rasakan saat ini. Namun, yang pasti jantungnya terasa semakin termat saat mobilnya semakin mendekati rumah sakit mewah itu. Suara decitan ban mobil yang beradu dengan aspal membuat beberapa orang yang berada di tempat parkir mengumpat. Namun, Alexander lagi-lagi tak mempedulikan umpatan mereka. Tangannya dengan segera membuka pintu mobil dengan kasar. Membantingnya, dan berlari ke arah resepsionis guna mencari keberadaan Starla. Di mana ruangan Starla? Tanyanya dengan nafas yang berantakan. Sang perawat yang mendengar nama Starla menatap Alexander dengan tatapan menyipit. Tidak ada satupun orang di rumah sakit itu yang tidak mengenal Starla. Wanita cantik yang selalu datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan rutin tiap bulan. Namun,
Bukan itu yang menjadi sorotan mereka, melainkan sosoknya yang selalu datang sendiri, seakan tidak memiliki suami. Hal yang lebih membuat Starla semakin dikenal mereka. Bukan hanya mereka, bahkan keluarga-keluarga pasien lainnya yang semalam menjaga kerabat juga ikut mengenal Starla karena keadaan mengenaskan sekaligus mengerikan Starla semalam. Tubuh yang dipenuhi dengan darah dan kepala bayi yang sudah keluar dari inti tubuhnya. Bahkan, beberapa wanita yang melihat itu ikut membantu menutupi tubuh bagian bawah Starla agar tidak terekspos sempurna dan menjadi tatanan publik. Mereka yang tidak mengenal Starla bahkan dibuat menangis saat melihat keadaan wanita itu yang mengenaskan. Dan sekarang, dua resepsionis yang sejak dulu selalu penasaran dengan sosok suami tidak tahu diri Starla bisa melihat langsung suami Starla yang tak lain Alexander Lunox. "Brak! Kalian tuli! Di mana Starla berada?" teriak Alexander tampak tak sabar saat melihat keterdiaman dua resepsionis itu. Dua resepsionis itu tampak terkejut dan menganggukkan kepala. Tanpa membuka komputer, mereka langsung menunjukkan ruangan Starla, membuat Alexander tanpa ucapan terima kasih berlari ke arah ruangan Starla berada. Ya Tuhan, Jetty, Tuan Alexander Lunox itu suami Nyonya Starla. Aku benar-benar tidak percaya. Bukankah Tuan Alexander masih bujang? Ujar mereka dengan wajah yang terlihat tercengang luar biasa. Sementara di dalam ruangan Starla, terdengar suara tangisan yang menyayat hati. Wanita itu memeluk tubuh mungil sang bayi yang berubah warna menjadi biru dengan tubuh terasa dingin. "Hicks, maafkan Mama. Kenapa kau pergi secepat ini? Maafkan Mama. Hicks, Hicks." Raungan Starla mengisi kesunyian ruang rawat miliknya. Belayang bahkan tak sanggup melihat Starla membuang muka sambil membekap mulutnya rapat. Alexander yang berada tepat di depan pintu ruang rawat Starla tertegun. Matanya mendadak berubah kosong saat mendengar raungan Starla. Raungan yang menunjukkan jika sang putri tak terselamatkan. Tubuhnya tiba-tiba berubah kaku. Bahkan, kakinya tak sanggup melangkah untuk masuk. Wajahnya berubah pucat. Sepucat kapas dengan kaki yang mulai kehilangan pijakan hingga membuat ia perlahan limbung dan memilih bersandar di tembok putih tepat di sebelah pintu kaca itu. Semua mata melihat ke arahnya dengan tatapan aneh. Setelah itu, terdengar bisikan-bisikan dari mereka yang menceritakan tentang keadaan Starla semalam. Semakin Alexander mendengar bisikan itu, semakin ia merasa dunianya berputar. Denyut jantungnya terasa semakin cepat dengan rasa nyeri yang tak bisa ia hindarkan. Bahkan, matanya yang tak pernah sekalipun mengeluarkan cairan bening kini mulai memproduksi. Tangannya dengan cepat mengusap pipinya. Kemudian menatap tangannya yang ternyata benar-benar basah air mata. Apa ini? Kenapa rasanya menyesakan? Gumamnya tak percaya. Kenapa ia harus menangisi bayi yang sama sekali tak ia harapkan kehadirannya? Benarkah ia menolak kehadiran bayi itu? Jika ia benar-benar menolak kehadiran bayi itu, lantas kenapa ia harus menangisinya? Seharusnya aku langsung menelponmu malam itu. Seharusnya aku tidak menghubungi laki-laki yang sudah terang-terangan membenciku. Karena aku anakku meninggal. Belah. Aku pembunuh. Hicks. Ujar Starla dengan tangis yang semakin menggugu. Bella yang mendengar Starla lagi-lagi menyalahkan dirinya mendekat. Ia peluk wanita rapuh itu. Mengecup berulang kali kening Starla. Menguatkan wanita itu agar tidak selalu menyalahkan dirinya. Starla, dengarkan aku. Kau tidak bersalah. Kau ibu terbaik yang aku kenal selama menjadi dokter kandungan di sini. Ujarnya dengan suara serak. Namun, Starla selalu menggelengkan kepala. Tidak. Anakku meninggal karena mendapatkan pertolongan terlambat. Aku penjahatnya di sini. Belah, aku penjahatnya. Raungnya dengan tangannya yang memeluk erat tubuh mungil sang bayi. Tidak, kau bukan penjahat. Kau malaikat untuk anakmu. Starla, dengarkan aku. Ujar Bella sambil menangkup kedua sisi wajah Starla. Membuat wanita yang wajahnya sudah penuh peluh itu menatapnya dengan tatapan putus asa. Aku pembunuh. Starla, ini semua sudah takdir. Tuhan lebih menyayangi anakmu. Kau tidak boleh seperti ini. Kau ibu yang hebat. Starla masih saja menggelengkan kepalanya. Ia masih tidak bisa menerima dengan lapang atas apa yang terjadi dengan putrinya itu. Sementara Alexander yang mendengar semua percakapan itu mengepalkan kedua tangannya.
Matanya semakin memerah. Kini ia tahu alasan Starla menghubunginya. Dan tanpa sadar, ialah yang menjadi penjahat sebenarnya. Ia yang sudah membunuh bayi itu. Bayi yang entah kenapa membuatnya tiba-tiba merasakan perasaan yang tak bisa ia jabarkan dengan lisan. Bahkan, selama 9 bulan ini, ia hanya sekali saja menyentuh perut Starla. Penyesalan sayup-sayup menyerbu dadanya, membuat kepala yang selalu mendongak itu tanpa sadar tertunduk. Namun, ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menunjukkan penyesalan yang ia rasakan. Terlepas orang tua Starla sudah berkali-kali melakukan kecurangan, ataupun Starla sendiri telah melakukan hal-hal buruk menurutnya, tidak sepantasnya ia memperlakukan wanita itu dengan begitu buruk. Dan sekarang, semua sudah terlambat. Bayi yang selalu ia pikir sebagai bayi tak diharapkannya itu menghilang. Bahkan sebelum ia menyentuhnya, tangannya bergetar, tanpa sadar tendangan yang sempat ia rasakan saat menyentuh perut buncit milik Starla tiba-tiba terasa kembali di telapak tangannya. Seakan mengingatkan dirinya jika ia pernah menyentuh bayi itu, menyentuhnya sebagai perpisahan, dan menyentuhnya untuk pertama dan terakhir kali. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya dengan suara bergetar. Matanya tampak linglung menatap telapak tangan besarnya. Tenggorokannya terasa kering. Tubuhnya juga terasa menggigil. Tuan, apa Anda suami Nyonya Starla? Pertanyaan tiba-tiba dari arah samping Alexander membuat laki-laki itu terlonjak. Ia sembunyikan tangannya di balik tubuhnya, seakan ingin menyembunyikan dari siapapun. Bahkan, matanya menatap suster yang berdiri di sampingnya dengan tatapan rumit itu dengan penuh curiga. Ya, Tuan, silahkan ikut saya masuk. Istri Anda membutuhkan dukungan Anda, ujar suster itu dengan wajah serius. Alexander yang mendengar ucapan itu menegang. Bahkan, saat tangan suster itu membuka sedikit pintu kaca itu, telinganya dengan jelas mendengar tangisan histeris dan raungan dari Starla. Bulu kudungnya berdiri serempak. Tangisan itu semakin membuat dadanya terasa diremas. Matanya bahkan terpaku menatap sosok Starla yang menangis terseduh-seduh sambil mendekap bayi mungil berambut coklat itu. Nyonya, suami Anda sudah datang. Sekarang, biarkan kami untuk mempersiapkan makam bayi Anda, ujar sang suru dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Bella yang mendengar kata suami dengan cepat melepaskan pelukannya dari Starla. Begitu pula dengan Starla. Dua mata dengan bentuk yang berbeda itu menatap ke arah Alexander yang terpaku di tempat dengan mata yang menatap bayi mungil itu. Sementara Bella yang melihat Alexander Lunoxla suami Starla tampak benar-benar terkejut. Wanita itu selalu mengidolakan sosok Alexander, karena menganggap jika Alexander adalah laki-laki idaman. Di mana, laki-laki itu tak pernah memiliki skandal dengan wanita manapun, dan terkenal sebagai laki-laki yang menjaga batasan dengan manusia berjenis kelamin wanita. Namun, saat mengetahui jika sosok yang selama ini ia sumpah serampahi agar mendapatkan balasan yang setimpal karena ketidakpeduliannya dengan Starla, membuat ia benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Rasa kagumnya dengan Alexander menguap seketika. Ingatan tentang keadaan Starla selama ini, ditambah keadaan Starla semalam membuat ia merasa muak dan jijik dengan sosok itu. Keluar, ujar Starla dingin. Semua orang yang mendengar itu tertegun. Terlebih Alexander yang benar-benar terkejut dengan apa yang ia dengar. Mata coklatnya menatap mata hitam milik Starla. Mata hitam yang selalu menatap dirinya dengan tatapan penuh puja kini hanya ada tatapan kosong tanpa minat. Star, keluar. Hening. Mereka benar-benar tak percaya. Sosok lembut seperti Starla mampu mengeluarkan aura yang cukup mencekam, dengan tatapan mata yang membuat siapapun merasa terluka tanpa disentuh. Bella yang merasa jika mereka berdua memerlukan waktu diam-diam meminta sang suster untuk keluar bersamanya. Namun, sebelum itu ia melirik ke arah Alexander tajam sambil bergumam. Laki-laki bajingan. Mungkin jika situasinya berbeda, sudah bisa dipastikan jika Bella akan menjadi makanan buaya peliharaan Alexander. Namun, Alexander tidak dalam kondisi baik. Laki-laki itu terlalu fokus ke arah Starla yang menatapnya dengan tatapan tajam penuh dendam. Aku bersalah. Aku Alexander sambil menatap Starla lurus. Starla yang mendengar itu semakin mengeratkan pelukannya pada bayi mungil di dadanya. Rasa dingin dari kulit sang bayi membuat hatinya semakin membeku. Mata hitamnya semakin berkobar menatap Alexander penuh kemarahan. Keluarlah.
Biarkan aku melihat anak kita. Ujar Alexander seakan tak mempedulikan kebencian di mata Starla. Sementara Starla yang baru kali ini mendengar Alexander menyebut bayi mungil dalam dekapannya sebagai anak kita tersenyum getir. Air matanya kembali mengalir, menatap Alexander penuh kecewa. Kenapa baru sekarang? Tanyanya lirih. Kenapa baru sekarang kau mengakui anakku sebagai anakmu? Kenapa? Kemana kau selama ini? Apakah kau senang? Sekarang dia benar-benar sudah pergi. Alexander benar-benar dibuat bungkam. Ia juga tidak tahu kenapa baru sekarang. Ia juga sedang bertanya-tanya sendiri dalam hati. Sementara Starla yang melihat kebungkaman Alexander terkekeh sinis. Ia kecup kening sang putri yang dingin itu. Membiarkan satu tetes air mata ikut membasahi kening sang bayi. Setelah itu, ia angkat kepalanya. Mata hitamnya menatap datar sosok Alexander yang tak mengubah ekspresinya sama sekali. Semua sudah selesai. Jetty, ayo kita bercerai.